Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gerebek rumah seorang pengedar di Payakumbuh. Polisi sita puluhan paket sabu-sabu. 2 kurir ganja ditangkap tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman. Gunakan truk towing. Sabu-sabu 8 kg dibawa dari Sumatera Selatan ke Padang. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek sebuah rumah milik seorang pengedar sabu-sabu di kawasan Padang Sikabu, Kecamatan Lampasi, Tigonagari, Payakumbuh, pada Rabu malam. Mengetahui kedatangan polisi, tersangka yang bernama Ricky mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Namun upaya itu gagal karena tersangka berhasil dibekuk di depan pintu rumahnya. Penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat setempat, polisi menemukan 27 paket sabu-sabu siap edar yang berserakan di lantai rumahnya. Selain itu, polisi juga menyita alat hisap sabu-sabu dan beberapa bungkus plastik bening. Penangkapan tersangka dilakukan setelah adanya laporan masyarakat sekitar yang heran dengan adanya aktivitas yang mencurigakan di rumah tersangka. Di mana pelaku ini adalah sebagai pengedar di wilayah Payakumbuh, dan sewaktu kita melakukan penangkapan sempat terjadi perlawanan dan pelaku ini sempat mencoba untuk melarikan diri dari pengejaran kita dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh. Untuk sementara kita sudah mengamankan sebanyak 27 paket narkotika jenis sabu yang siap untuk diedarkan di wilayah kita ini. Kini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi ingin mengetahui sepak terjangnya mengedarkan sabu-sabu. Pasalnya, dari jumlah sabu-sabu yang disita polisi, Ricky diindikasikan bukanlah pengedar kemarin sore. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dua kurir ganja ditangkap polisi di depan SPBU Kauman, Jalan Lintas Sumatera Medan Bukit Tinggi, di Jorong Kauman Selatan, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rau Selatan, pada Rabu pagi. Mereka berdua adalah Revo Anzami dan Ricardo Ziswan. Pemuda yang berasal dari Padang ini ditangkap saat hendak mengisi bahan bakar minyak. Karena gelagat mereka mencurigakan, salah seorang anggota Polsek Rau menghampiri kedua pemuda itu. Karena terlihat gugup, polisi langsung memeriksa keduanya. Saat digeledah, polisi menemukan ganja dalam tas ransel mereka dengan jumlah 15 paket yang diduga mempunyai berat sekitar 15 kg. Usai digeledah, mereka berdua dibawa ke Mapolres Pasaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap ganja itu mereka jemput dari Panyabungan, Mandailing Natal untuk diedarkan di Padang. Selain ganja kering, polisi juga menyita 2 unit telepon genggam dan sepeda motor yang dikendarai pelaku. Pada hari Rabu, sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di SPBU Kauman, Satres Narkoba Polres Pasaman berhasil menangkap 2 orang tersangka yang terlibat dalam perdagangan narkoba jenis ganja. Ada sebanyak 15 paket ganja yang siap edar. Dibawa dari Panyambungan untuk dibawa ke Padang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Ada-ada saja usaha pelaku peredaran narkotika saat melancarkan aksinya. Seperti yang terjadi di Padang.
Truk pengangkut mobil yang membawa sebuah minibus berwarna hitam ini ternyata juga membawa sabu-sabu. Namun petugas BNN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengintai pergerakan pelaku tak dapat dikecoh begitu saja. Sebanyak 8 kg sabu-sabu yang dibungkus rapi dalam plastik kemasan durian dan disimpan di dalam bagasi minibus berhasil diamankan petugas. Petugas menangkap 4 orang yang diduga terlibat peredaran sabu-sabu itu. Dari keterangan pelaku, truk pengangkut mobil itu disewa untuk membawa minibus dari Palembang menuju Padang. Sesampainya di Jalan Raya Indarung, Padang Besi Padang, truk pengangkut mobil itu dihentikan petugas. 4 orang termasuk sopir truk dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat beserta barang bukti sabu-sabu dan kendaraan yang digunakan pelaku. 3 pelaku, Dery, Wagino, dan David, masih ditahan di kantor BNNP Sumatera Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara Angga, sopir truk, kembali dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Kita Sumatera Selatan, Jambi, kemudian masuk ke Solo dan Padang. Nah, setelah kita melakukan pendalaman, kemudian menganalisa, kita tuduhkan tim Osnal, ternyata benar modusnya mobil ini di towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah. Rencananya, sabu-sabu sebanyak 8 kg itu akan diedarkan di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Tingginya curah hujan mengakibatkan Sungai Batang Panapa di Jorong Kampung Lua, Nagari Durian Tinggi Pasaman, meluap pada Rabu sore. Luapan sungai dari Sungai Batang Pakau ini membawa banyak potongan kayu yang diduga dari kegiatan ilegal logging. Kayu-kayu ini kemudian menghantam jembatan Panapa. Potongan-potongan kayu yang dihanyutkan bersamaan dengan arus sungai yang deras menyumbat kolong jembatan, dan air pun meluap ke permukiman dan menyebabkan banjir. Tim Tanggap Bencana Nagari Durian Tinggi dan BPBD Pasaman, serta dibantu warga sekitar, berjibaku membuang material kayu yang menyumbat jembatan. Hal ini dilakukan agar aliran sungai tidak terhalang dan banjir pun tidak menggenangi permukiman. Pihak Nagari masih menunggu laporan dari Kepala Jorong yang tengah melakukan pendataan para korban banjir. Terjadi penangkalan. Penangkalan ini harapan kami untuk ke depannya, kami telah bermohon harapan ini kepada pemerintah dari pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau mengenai kerugian dari ketahanan pangan dari masyarakat, baik yang pribadi, baik ahli kelompok, kebetulan Kepala Jorong kami untuk menjurpai sekarang berapa rumah yang kena, baik dari tanamannya, baik dari segi misalnya perikanan atau peternakan lainnya. Warga berharap pemerintah daerah melakukan normalisasi aliran sungai serta meninggikan jembatan Panapa agar kayu gelondongan maupun material yang terbawa arus sungai bisa terus hanyut ke muara sungai. Banyaknya potongan kayu yang hanyut menjadi pertanda jika di daerah hulu sungai terjadi perambahan hutan. Fauzan melaporkan dari Pasaman.